Dalam kehidupan kita, begitu banyak aturan, begitu banyak hal yang harus dilakukan begini dan begitu. Terutama misalnya peraturan di berkendara. Seharusnya kalau naik sepeda motor kita naik dengan memakai helm standar. Tetapi cuma deket situ kok, tidak usah pakai helm saja, ndak apa-apa. Tetapi di saat ada mak sliwer enak sing seragam coklat-coklat langsung putar balik karena takut ditilang. Artinya apa? Kita melakukan segala sesuatunya karena formalisme. Nek ora ana sing jaga ya wis nglewes saja. Itu yang pertama. Mungkin juga dalam kehidupan gereja kita itu begitu banyak hal yang kita lakukan, adat istiadat, kebiasaan yang mungkin juga sudah di luar hafal kabeh. Contohnya saja di saat kita memasuki gereja, kita mengambil air suci, bukan begini ya sekarang begini. Lalu membuat tanda salib. Namun seringkalinya seharusnya dalam membuat tanda salib ya kita dengan sungguh dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tapi seringkalinya apalagi kalau sudah datangnya ngepres atau sudah telat, sembari ngambil air suci lalu sambil toleh kanan kiri, koncoku sebelah ndi ya mau. Kita lupa menghayati sehingga tanda salib hanya formalisme saja. Apalagi kalau kita mau makan, kalau tolak kiri hanya formalisme. Tuhan inilah yang ditentang, yang hanya melakukan karena tindakan hanya supaya dilihat. Hanya formalisme, kebiasaan yang tidak ada artinya, yang tidak berasal dari hati. Sehingga di dalam Injil hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa bukan soal tidak cuci tangan dulu yang membuat makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia menjadi najis. Ya tentu, apalagi di zaman pandemi kalau kita tidak cuci tangan, waduh bahaya kita ya. Tetapi bukan itu. Tuhan Yesus menekankan apa yang masuk ke dalam perut manusia tetap sehat, tetap baik. Namun justru sebaliknya, apa yang keluar dari manusia, dari pikiran manusia, dari hati manusia, itulah yang membuat orang bisa najis, berbuat dosa. Kemarin saya bercerita kepada umat di Loceret bahwa perjalanan dengan kendaraan dilalah masuk gang kecil, enek mobil parkirnya magak, tetapi masih di dalam mobil karena masih ada lampunya nyala, mobilnya nyala. Jelas-jelas saya mau lewat ngono cek ngotot ora gelem minggir, nggak mau nutup spion itu bagaimana. Lalu dalam hati, wah iki wong kok sak karepe dhewe. Itulah yang seringkali kita munculkan dalam kehidupan kita kalau kita memandang orang lain. Orang Farisi juga memandang murid-murid Yesus kalau tidak cuci tangan itu najis, itu salah. Ya mungkin kemarin saya juga mengatakan, wah iki pengendara ki ngwayel, ngawur sak karepe dhewe. Tetapi saudaraku yang terkasih, sekali lagi bukan apa yang masuk dalam diri kita, tapi justru apa yang berasal dari hati dan pikiran kita lah yang membuat kita tidak layak, tidak suci, tidak jadi najis. Saudaraku yang terkasih, kita semua diingatkan dalam sabda hari ini, apalagi di hari Minggu Kitab Suci Nasional ini. Kita diingatkan bagaimana kita harus membuat diri kita selalu diisi dengan hal-hal yang baik, sabda Tuhan, makanan baik, agar dari diri kita keluar hal yang baik, bukan lagi umpatan, bukan lagi keluhan, namun justru perbuatan, sikap, tindakan syukur yang akan mendatangkan kebahagiaan, yang akan mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita. Kalau
boleh sharing pengalaman pribadi kemarin sore. Akhirnya saya yo rada tidak enak hati karena dengan gerundelan, dengan omelan saya membuat hati saya juga tidak tenang. Apalagi teman perjalanan yang mau pelayanan kesehatan mengingat Romo, sabar, arepe misa, langsung gitu ya, senyum dalam hati. Iya, betul. Bahwa segalanya akan menjadi tidak baik kalau semua yang keluar dari diri kita, pikiran hati kita adalah suatu hal yang negatif. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita semua diingatkan bagaimana kita harus bersikap, bertindak, harus sesuai dengan hati dan tindakan nyata kita. Kalau iya, ya katakan iya. Kalau tidak, katakan iya. Kalau baik, ya katakan baik. Itulah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita melakukan segala satunya, sungguh dihayati, sungguh dimaknai dengan iman, bukan hanya keselamatan yang ada dalam kehidupan kita, namun kebahagiaan, sukacita, rahmat-rahmat akan mengalir dalam kehidupan kita, karena hidup kita dilingkupi dengan kebaikan, baik dari apa yang masuk dalam diri kita, namun juga apa yang kita rasakan dari hati, pikiran yang kita utarakan di sekitar kita. Semoga kasih Allah melimpah selalu dalam kehidupan kita.